Yo, para Wibu Runners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, ini pertama kalinya ya gue nampilin muka gue gitu di konten. Biasanya sih ya di live doang gitu. Ya ini semua karena pembahasan kali ini tuh kagak ada ilustrasi karakternya, cok. Iya ada sih, tapi ya kayak gitulah. Makanya ya gue lebih milih nampilin muka ketimbang ntar gue tampilin ilustrasinya. Yang jelas ya itu jadi alasan gue gitu kan buat nunjukin muka gue di konten kali ini. Nah, karena pas live itu banyak banget gitu kan yang nanya soal The Creator dan banyak juga yang minta pembahasan The Creator. Jadi ya bakal gue bahas dah karakter anime terkuat sepanjang sejarah yang mustahil bisa dikalahin sama karakter anime lainnya. Tapi ya sebelum ke pembahasannya gue mau kasih tau dulu nih ya, kalau lu mau dukung gue lebih jauh gitu kan, lu bisa traktir gue Kopi Hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau ya kalau lu mau dukung gue lebih jauh gitu kan gitu, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung ke membership Warga Isekai, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, terus The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis, link playlist yang gue taruh di deskripsi. Sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tau dulu nih ya, kalau apa yang gue sampaikan nanti itu adalah murni cerita fiksi yang dibuat sama orang Jepang. Oke, bukan sesuatu yang harus dipercayai dan sebagainya. Intinya ini cuma cerita fiksi. The Creator adalah karakter anime terkuat. Nah, karakter ini berasal dari anime Yumeneko yang ya padahal sih animenya anime misteri gitu kan. Tapi ya gue gak ngerti gitu, kenapa autornya bikin banyak karakter dengan kekuatan yang kagak ngotak di seri anime kayak gini. Tapi ya buat pembahasan kali ini, gue bakal fokus ke pembahasan The Creator-nya aja, bukan ke karakter lainnya. Dan kalau mau dibandingin ya sama Anos, Rimuru, Izayoi, atau karakter OP lainnya, ya mereka bukan apa-apa lah di depan The Creator gitu loh cuk ya. Buat lo yang gak terima ya silakan gitu, karena ya secara power aja The Creator udah jauh gitu di atas mereka yang secara tiernya The Creator aja tier 0 gitu. Anos aja ada di tier 1C, Rimuru ada di 2A, Izayoi ada di 2A gitu. Ini tiernya 0 anjir ya, nggak bisa dibandingin lah. Nah, The Creator sendiri itu sebenarnya bukan karakter, tapi gelar buat para penyihir di seri Yumeneko. Yang mana ya para penyihir yang udah melampaui batasan dari segalanya atau ya udah bukan disebut manusia lagi, maka dia akan mendapatkan gelar The Creator. Dan sejauh ini cuma ada 2 orang di seri Yumeneko yang bisa dapat gelar The Creator, yaitu penyihir asal atau penyihir awal mula dan Maria, adanya si MC. Tapi kenapa sih gue panggilnya The Creator gitu? Kenapa nggak Maria aja atau penyihir asal gitu? Ya itu semua karena seorang penyihir di seri Yumeneko yang udah jadi The Creator ya udah bukan dirinya lagi gitu. Dengan kata lain, mereka yang mencapai gelar The Creator ya bakal jadi The Creator, udah bukan diri mereka lagi. Selain itu, setelah seseorang jadi The Creator, mereka bakal kehilangan perasaan mereka. Karena The Creator itu diwajibkan punya sifat netral yang tidak memihak siapapun. Jadi ya syarat menjadi The Creator itu selain kuat ya harus melupakan jati dirinya dan menghapus perasaannya sendiri. Dan itulah yang dipilih sama Maria demi mereset dunia buat nolong kakaknya. Dan kalau dibilang sebenarnya ya penyihir asal atau penyihir awal mula yaitu Maria juga gitu. Jadi ya kayak ada paradoks gitulah. Dan setiap kali si MC gagal gitu kan buat mengungkap misteri dunia, pasti si MC bakal mati dan Maria itu bakal jadi The Creator, terus dia mereset dunia. Ya itu terjadinya berulang kali gitu kan. Dan sebelum mereset dunia, Maria pasti ninggalin petunjuk buat kakaknya. Jadi ya selama ini yang kita lihat di anime, petunjuk-petunjuk yang berserakan gitu kan, yaitu dari Maria di masa depan yang udah jadi The Creator. Nah dari sini pasti banyak yang bingung juga gitu. Kalau Maria mereset dunia, bukannya dia nggak bakal jadi The Creator? Kan namanya mereset dunia gitu. Dan petunjuk yang ditinggalin Maria itu pasti bakal hilang juga dong. Dan jawabannya adalah enggak. Karena The Creator dan segala yang dia tinggalkan itu nggak bakal hilang sekalipun dia mereset dunia. Karena keberadaan The Creator itu melampaui dimensi ruang dan waktu. Jadi keberadaan The Creator itu tatanannya udah nggak ada di dunia lagi. Tatanannya udah melampaui konsep dunia. Jadi ketika Maria mereset dunia itu bakal ada 2 Maria, yaitu Maria bocil dan Maria The Creator.
Tapi ya posisi The Creator itu cuma bisa diisi sama satu orang. Jadi ketika ada The Creator yang baru, maka The Creator yang lama itu bakal hilang. Nah, konsepnya kayak gitu juga si Maria. Jadi ya Maria di masa depan itu kan udah jadi The Creator. Terus ada Maria bocil. Nah, Maria bocil ketika dia jadi The Creator, maka The Creator yang lama itu bakal hilang. Intinya kayak gitulah. Oke, paham kan sampai sini? Nah, The Creator itu nggak punya bentuk fisik. Dia itu alam itu sendiri. Jadi mau diserang kayak gimana pun tetap nggak bakal bisa. Ngancurin universe tetap nggak bakal guna. Karena universe cuma bagian dari The Creator. Dan kalau ada yang bilang ya udah hancurin aja gitu kan semua universe-nya, ya tetap aja nggak bakal guna. Karena dia itu alam itu sendiri. Dan kehampaan adalah bagian dari The Creator juga. Selain itu, The Creator juga mengetahui segala hal yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Mau masa depan, masa lalu, perasaan seseorang, dan yang lainnya. Intinya ya The Creator itu Sang Maha Mengetahui. Dan selain Maha Mengetahui, The Creator juga Maha Hadir. Yang dimana dia itu ada di mana-mana tanpa terkecuali. Jadi segala perbuatan di seri Umineko itu pasti bakal ketahuan sama The Creator. Dan keberadaan The Creator sendiri, kayak yang gue bilang tadi, yaitu melampaui konsep dimensi karena keberadaan The Creator udah nggak bisa didefinisikan lagi. Bahkan The Creator itu udah nggak terpengaruh sama konsep hukum sebab akibat. Karena keberadaannya yang udah nggak bisa didefinisikan. Makanya ya hukum sebab akibat itu nggak bakal ngaruh ke The Creator. Nah, sekarang gue bakal bahas kekuatan The Creator yang ngebuat dia jadi karakter terkuat di anime sepanjang sejarah yang gak bakal bisa dikalahin. Pertama, The Creator itu bisa memanipulasi realita yang sempurna. Dia bisa memanipulasi realita sesuai apa yang dia pengen, termasuk merubah hukum fisika, merubah hukum dunia, membuat paradoks, dan yang lain sebagainya. Kedua, Unlimited Magic. Ya sesuai namanya, dia punya kekuatan sihir dan jenis sihir yang tidak terbatas. Ketiga, kalau The Creator bisa mereset dunia, udah pasti dia punya skill buat menghapus eksistensi juga. Dan skill penghapus eksistensinya The Creator itu mutlak. Siapapun, apapun, tanpa terkecuali semuanya bisa dihapus sama The Creator kalau The Creator pengen. Ini udah dijelasin di dalam gamenya kalau The Creator itu bisa menghapus apapun yang dia pengen, termasuk menghapus seluruh alam semesta dan seisi-isinya. Keempat, The Creator bisa memanipulasi waktu dan memanipulasi ruang dimensi. Kalau ini gua nggak perlu dijelasin panjang lebar lah. Kayaknya ya lu udah pada tahu kan kemampuan ini kayak apa dan ya definisi kekuatan kayak gini tuh seperti apa gitu. Terus selain The Creator itu nggak terpengaruh sama hukum sebab akibat, dia juga bisa memanipulasi hukum sebab akibat. Simpelnya gini, orang main korek itu kan sebabnya gitu kan, dan akibatnya kebakaran. Nah, sama The Creator itu bisa dirubah gitu kan, yang dimana kebakaran bisa terjadi karena hujan dan apinya semakin gede gitu kan karena tetesan air hujan. Itu hukum sebab akibat yang bisa dirubah sama The Creator. Ya simpelnya kayak gitulah. Terus The Creator juga bisa memanipulasi plot, atau ya bisa dibilang dia bisa memanipulasi, mengubah, mengontrol, mengoreksi, dan menghapus sejarah sesuai apa yang dia pengen. Intinya ya bisa nulis ulang sejarah lah sesuai keinginannya dia. The Creator juga bisa mewujudkan apa yang gak mungkin menjadi mungkin tanpa terkecuali. Dan gue yakin gitu ya, semua yang nonton video ini itu pada tahu apa maksud omongan gue. Yang dimana skill ini juga bisa ngebunuh karakter modelan Anos, Rimuru, Izayoi, atau siapapun gitu kan yang punya immortal. Itu tetap bakal mati di depan The Creator kalau The Creator udah berkehendak itu karakter mati. Nah, The Creator itu juga bisa memanipulasi void atau memanipulasi ketiadaan, memanipulasi ruang hampa dan kekosongan. Terus The Creator juga bisa memanipulasi segala jenis konseptual, memanipulasi kuantum, manipulasi takdir, manipulasi jiwa, manipulasi kematian, dan manipulasi kekuatan orang lain. Jadi The Creator itu ya bisa merubah takdir, bisa merubah jiwa seseorang, bisa merubah kematian seseorang, bisa merubah kekuatan orang gitu kan. Contohnya gitu, Anos ya kan, kekuatannya dirubah jadi kayak kekuatannya Bow buta. Itu bisa di depan The Creator. Ya sebenarnya sih masih banyak banget gitu ya kemampuan atau skill manipulasi dari The Creator, kayak manipulasi segala jenis elemen, manipulasi alam, manipulasi gravitasi, dan yang lainnya. Yang dimana kalau gue sebutin semua ini bisa 1 jam habis buat nyebutin kekuatan manipulasinya doang.
Ya intinya The Creator itu bisa memanipulasi dan membuat apapun tanpa terkecuali. Terus apa ada cara buat ngebunuh The Creator? Jawabannya nggak ada. Emang The Creator itu nggak punya regenerasi gitu, tapi The Creator punya segala jenis immortal, punya segala jenis imun, yang dimana berarti si siapa The Creator itu nggak bisa diserang sama sekali dan nggak bisa mati sama sekali. Simpelnya ini karakter udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah mutlak banget ini karakter itu udah kagak bisa diapa-apain dah. Oke, sampai sini paham kan segila apa gitu kan kekuatan The Creator dan kenapa The Creator bisa jadi karakter anime terkuat yang nggak mungkin bisa dikalahin dan nggak mungkin gitu kan ada karakter yang bisa ngalahin dia. Nah, di sini mungkin banyak gitu kan yang nanya, kalau gitu kenapa The Creator nggak manipulasi plot aja biar kakaknya atau si MC itu selamat gitu dan nggak mati? Karena kan tujuan Maria gitu kan jadi The Creator ya biar kakaknya itu selamat kan. Nah, jawabannya simpel, karena The Creator itu harus netral dan nggak boleh memihak siapapun. Nah, Maria itu kan mereset dunia ketika dia masih jadi Maria, belum jadi The Creator. Dan ketika Maria mereset dunia, secara otomatis Maria bakal jadi The Creator. Dan ketika Maria jadi The Creator, dia udah nggak punya perasaan, udah nggak punya jati diri. Jadi ya The Creator itu udah nggak bisa memihak MC-nya lagi. Ya simpelnya kayak gitu. Ya oke lah, mungkin cukup sampai di sini ya buat pembahasan kali ini. Gimana menurut lo nih Cuk? Apakah pembahasan kali ini bagus atau gimana gitu? Karena ya jujur gitu, gue yakin sebagian besar gitu kan yang nonton konten ini itu pada pushing gitu. Karena ya gimana ya, gue pas baca konsep kekuatannya The Creator aja pusing anjir. Manipulasi konseptual lah, manipulasi sebab akibat lah, manipulasi fisika lah, manipulasi matematika lah. Kayak ilah kok buset dah, pusing gua jujur dah. Kalau gue bahas semua ini 1 jam 2 jam gitu, nggak bisa lebih dari itu gitu. Karena ya banyak banget cok kekuatannya dia tuh. Intinya yang gue sebutin tadi ya kekuatan-kekuatan yang ngebuat dia mutlak jadi karakter terkuat gitu loh. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike kok cok. Gua nggak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.